Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang AKM dan asesmen nasional. Ikuti penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, berikut saya akan mencoba menyampaikan paparan tentang asesmen nasional yang terdiri dari AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Nah, apakah asesmen nasional itu? Nah, mungkin kalian sering mendengar AKM, akan ada AKM. AKM itu apa? Nah, AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Apakah ujian nasional diganti asesmen nasional? Nah, pada tahun 2021, ujian nasional dihapus diganti dengan asesmen nasional. Tetapi tujuannya berbeda. Pada asesmen nasional, tujuannya adalah untuk menentukan atau meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, asesmen nasional bukan penentu kelulusan. Ini bedanya dengan ujian nasional ya. Pada asesmen nasional itu bukan penentu kelulusan, kemudian tidak ada laporan individual atau perorangan. Laporannya nanti adalah laporan per sekolah, per wilayah. Kemudian tidak termasuk dalam penilaian PPDB, tidak menjadi syarat dalam penerimaan siswa baru di jenjang di atasnya. Kemudian asesmen nasional itu diperuntukkan untuk siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Untuk siswa SD itu pada siswa kelas 5, SMP siswa kelas 8, SMA siswa kelas 11. Siswa di sini akan mengerjakan ketiga-tiganya, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk Bapak dan Ibu guru, beliau hanya akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Untuk AKM, nanti ada dua jenis soal, literasi dan numerasi, untuk mengukur hasil belajar kognitif. Survei karakter untuk mengukur hasil belajar sosial emosional. Survei lingkungan belajar adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Kemudian komponen AKM untuk literasi, ini merupakan literasi membaca. Dia berupa teks informasi dan teks sastra. Dengan prosesnya ada yang menemukan, interpretasi, evaluasi, kemudian konteksnya bisa personal, sosial budaya, saintifik. Numerasi, nanti yang muncul adalah soal tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan aljabar. Prosesnya yang diukur bisa pemahaman, aplikasi, penalaran. Kemudian konteksnya bisa personal, sosial, kultural, dan saintifik. Jadi mungkin nanti kalian diberikan cerita dengan data di dalamnya, kemudian kalian menjawab beberapa pertanyaan. Nah, bentuk soalnya ada yang pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Ada pilihan ganda kompleks dengan jawaban benar lebih dari satu. Ada soal menjodohkan, soal isian singkat atau angka, nama, benda yang sudah fix, dan juga non-objektif atau soal esai. Kemudian untuk peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua. Siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Untuk siswa SMP, itu pesertanya adalah maksimal 45 per sekolah. 45 siswa dengan ditambah 5 siswa cadangan, tapi yang ikut tes hanya 45 siswa yang memilih nanti dari dinas pendidikan. Jadi kalian tidak tahu siapa yang akan ikut AKM. Apakah selalu siswa yang pintar? Tidak. Semua siswa itu punya peluang yang sama. Hanya saja hanya diambil 45 siswa. Bisa jadi siswa yang kemampuannya di bawah, bisa jadi siswa yang kemampuannya di tengah, bisa pula siswa yang kemampuannya di atas. Tetapi hanya dipilih 45 siswa dan 5 siswa sebagai cadangan. Bukan seluruh siswa mengikuti AKM, tapi hanya 45 siswa dan 5 siswa sebagai cadangan. Pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif, kemudian pelaporannya tidak untuk individual ya, saya tekankan tidak untuk individual, tidak seperti rapot kalian, tapi laporan pada level sekolah dan daerah. Kemudian alokasi waktunya nanti diselenggarakan dalam waktu 2 hari. Hari pertama untuk literasi dan survei karakter, kemudian
Hari kedua untuk tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, demikian penjelasan singkat saya untuk pelaksanaan asesmen nasional. Untuk jenis soalnya nanti akan kita sambung di video yang lain. Nah, siapkan diri kalian baik-baik untuk mengikuti AKM. Barangkali kalian yang terpilih untuk mewakili sekolah dalam mengerjakan AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.